Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Di balik perbukitan hijau yang membentang luas, terhampar sebuah desa kecil yang damai, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Udara pagi yang segar mengalir perlahan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang tumbuh subur. Jalan-jalan berkerikil yang melintasi desa ini dihiasi dengan pohon-pohon besar yang rimbun, memberikan keteduhan bagi setiap pejalan kaki yang melintas. Suara ayam berkokok dan gemerisik daun menjadi musik alami yang menemani aktivitas pagi warga desa. Disinilah, kehidupan berjalan dengan ritme yang sederhana namun penuh makna. Di tengah-tengah desa ini, terdapat warung makan kecil milik Bu Sumi, yang menjadi tempat berkumpul bagi warga setempat. Suasana hangat dan akrab selalu terasa di warung itu, di mana percakapan ringan mengalir bersama secangkir kopi yang baru diseduh. Warga desa, yang sebagian besar bekerja sebagai petani dan pedagang kecil, memiliki ikatan yang kuat satu sama lain. Setiap hari mereka berbagi cerita, tertawa, dan saling membantu dengan tulus. Kebersamaan adalah inti dari kehidupan mereka, dan setiap wajah yang ditemui di jalan adalah kenalan, teman, atau saudara. Masyarakat desa ini juga sangat menjaga tradisi dan kearifan lokal. Di setiap sudut desa, ada jejak-jejak sejarah yang tercatat dalam cerita lisan yang diwariskan turun-temurun. Mereka percaya bahwa alam adalah bagian dari kehidupan mereka, dan mereka hidup selaras dengan alam sekitar. Gotong royong, saling menghargai, dan menjaga keseimbangan adalah prinsip yang menjadi pegangan hidup mereka. Tidak ada yang lebih penting daripada menjaga keharmonisan dalam masyarakat, baik dengan sesama maupun dengan alam. Namun, di balik keindahan desa yang tenang ini, ada cerita yang tersembunyi, kisah yang tak terungkapkan oleh waktu dan angin. Sebuah kisah yang akan mengguncang desa yang selama ini hidup dalam kedamaian, membawa perubahan yang tak terduga, dan menguji ketangguhan hati setiap orang yang ada di dalamnya. Di sebuah desa terpencil yang tenang, kehidupan berputar di sekitar warung makan milik Bu Sumi, seorang wanita paruh baya yang bekerja keras untuk menghidupi kedua anaknya, Rina, seorang gadis pendiam berusia 16 tahun, dan Dito, seorang anak laki-laki periang berusia 8 tahun. Bu Sumi, meskipun memiliki hati yang baik, menyimpan rasa sakit yang mendalam akibat suaminya, Harjo. Harjo, yang jauh lebih muda dan dulunya tampan, kini berubah menjadi penjudi dan pecandu alkohol yang malas dan kasar, menghamburkan uang hasil jerih payah Bu Sumi dan menjadikannya sasaran siksaan fisik serta emosional. Penderitaan keluarga ini mencapai titik puncaknya ketika Bu Sumi menyaksikan Harjo memperkosa Rina. Terkungkung oleh rasa takut dan ancaman Harjo, Bu Sumi tidak mampu bertindak, meninggalkannya dengan rasa bersalah dan kebencian terhadap suaminya. Dalam keputusasaan, Bu Sumi mendengar desas-desus dari penduduk desa tentang Ki Joko, seorang dukun yang konon bisa memberikan kekayaan melalui pesugihan, ilmu hitam yang mengharuskan pengorbanan manusia. Terdesak oleh keputusasaan, Bu Sumi memutuskan untuk mengorbankan Harjo, memandangnya sebagai makhluk buas yang tidak layak disebut manusia. Setelah berkonsultasi dengan Ki Joko, Bu Sumi mengetahui bahwa Harjo dilindungi oleh jimat sakti yang hanya bisa dinetralkan dengan daun sambiloto. Dengan licik, ia diam-diam mencampurkan sari daun sambiloto ke dalam kopi pagi Harjo. Pada malam harinya, ia kembali ke Ki Joko yang melakukan ritual menggunakan boneka jerami dan jarum. Sementara itu, Harjo yang sedang minum-minum dengan teman-temannya, pingsan dan meninggal. Penduduk desa mengira kematiannya disebabkan oleh alkohol buatan rumahan yang sangat kuat. Setelah kematian Harjo, warung Bu Sumi mendulang kesuksesan yang luar biasa. Uang mengalir deras, memungkinkannya untuk merenovasi warung, membeli barang-barang baru, dan memberikan kenyamanan yang sebelumnya hanya bisa diimpikan. Namun, kekayaan ini datang dengan harga yang sangat mahal. Rina, yang masih trauma, mengungkapkan bahwa dia hamil, dan bayi itu adalah hasil pemerkosaan Harjo.
Rasa iba Busumi yang semula muncul dengan cepat berubah menjadi rasa jijik dan benci, melihat Rina dan anak yang belum lahir sebagai pengingat akan dosa dan kehancuran keluarganya. Rina melahirkan seorang bayi perempuan yang lemah, yang oleh Busumi dianggap sebagai kutukan. Kisah ini semakin gelap ketika Busumi, yang dikuasai oleh tuntutan pesugihan yang tak terpuaskan dan logika yang bengkok, mengorbankan Rina dan bayi itu setahun kemudian untuk menjaga kelangsungan kekayaannya. Keduanya menghilang tanpa jejak, dan penduduk desa hanya menganggapnya sebagai pelarian karena malu atau kutukan yang tidak terucapkan. Meskipun kekayaannya melimpah dan rumah baru yang megah, Busumi tidak merasakan kedamaian. Dia terus-menerus dihantui oleh roh-roh yang marah, roh Harjo, Rina, dan bayi yang telah ia korbankan. Bisikan, tangisan, dan penampakan yang menakutkan mengganggu malam-malamnya, membuatnya hampir gila. Rumah yang dulunya megah itu kini menjadi penjara baginya, dipenuhi dengan gema dari tindakan kejinya. Menyadari bahwa ia tidak bisa lepas dari kutukan tersebut dan bertekad untuk menyelamatkan anaknya yang tersisa, Dito, dari neraka yang telah ia ciptakan sendiri, Busumi membuat keputusan terakhir yang menyakitkan. Ia membawa Dito ke rumah saudara perempuannya, Ibu Dewi, di kota, mengakui segala perbuatannya yang mengerikan dan mempercayakan Dito untuk dirawat. Kembali ke desa, Busumi mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di warungnya, meninggalkan surat pengakuan. Kepergiannya menandai konsekuensi tragis dari perjanjiannya, menjadikan warungnya sebagai tempat yang menakutkan dan mengikat nasibnya sebagai korban dari pilihannya sendiri yang penuh keputusasaan. Setelah kematian Busumi, desa yang sebelumnya tenang menjadi gempar. Penduduk desa tidak tahu harus berkata apa ketika mendengar kabar bahwa Busumi telah mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis di warung yang dulunya menjadi tempat ramai penuh tawa dan canda. Kematian Busumi menyisakan banyak pertanyaan, terutama bagi anaknya yang terakhir, Dito, yang kini tinggal bersama Ibu Dewi di kota. Ibu Dewi, yang berusaha memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Dito, merasakan beban berat. Dito, meski masih kecil, mulai bertanya tentang ibu dan keluarganya. Ia merasa kehilangan, tetapi juga tidak sepenuhnya mengerti mengapa ia harus tinggal jauh dari desanya yang dulu penuh dengan kenangan indah bersama ibunya dan kakaknya, Rina. Namun, kebahagiaan yang baru dirasakan oleh Dito ternyata tidak bertahan lama. Setiap malam, ia terbangun dengan perasaan cemas yang tak bisa dijelaskan. Terkadang, ia mendengar suara-suara halus, bisikan lembut yang membuatnya merasa seolah-olah ada yang mengawasinya. Ibu Dewi berusaha menenangkan Dito, tetapi semakin lama, rasa takut yang dirasakan Dito semakin menjadi-jadi. Suatu malam, saat Dito sedang bermain sendirian di halaman belakang rumah, ia mendengar suara langkah kaki berat yang terdengar begitu dekat. Ketika menoleh, ia hanya melihat bayangan gelap yang melintas cepat, membuat bulu kuduknya merinding. Ia berlari ke dalam rumah dan menangis di pelukan Ibu Dewi, menceritakan apa yang ia alami. Ibu Dewi, meskipun terkejut, mencoba meyakinkan Dito bahwa itu hanya imajinasi anak-anak. Namun, rasa takut Dito semakin menjadi dan mimpi buruknya tentang ibu dan kakaknya semakin sering datang. Sementara itu, di desa, kisah tentang Busumi dan kejatuhannya mulai menjadi cerita yang beredar. Penduduk desa mulai curiga akan kekayaan yang datang begitu cepat setelah kematian Harjo. Beberapa orang mulai berbicara tentang kemungkinan adanya pengorbanan yang terjadi, meskipun tak ada bukti yang jelas. Warung Busumi yang kini tampak lebih megah dan ramai pun semakin menjadi pusat perhatian, bukan hanya bagi penduduk desa, tetapi juga bagi mereka yang tertarik dengan hal-hal gaib. Ki Joko, sang dukun yang membantu Busumi dalam ritual pesugihan, mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan kekayaan yang didapat Busumi. Walaupun ia berhasil memberikan apa yang diminta oleh Busumi, ia merasakan adanya energi gelap yang kini mengelilingi warung itu. Ki Joko, yang biasa berurusan dengan dunia lain, tahu bahwa pesugihan yang dilakukan Busumi memiliki dampak yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Ia merasa bertanggung jawab atas kejadian ini dan merasa ada sesuatu yang perlu diselesaikan, agar tidak ada lagi korban yang jatuh akibat perbuatan Busumi. Keputusannya untuk mengunjungi warung Busumi sekali lagi membawa kekhawatiran bagi dirinya sendiri. Ki Joko merasa bahwa harus ada pemulihan dan penutupan yang tepat terhadap apa yang telah terjadi.
Ia membawa benda-benda sakral yang dapat menetralkan energi negatif yang masih berputar di sekitar warung tersebut. Namun, ketika ia tiba di warung, ia terkejut melihat bahwa suasana di sana begitu sunyi dan gelap, seakan-akan warung tersebut telah menjadi tempat yang terlupakan, dipenuhi dengan aura kematian dan keputusasaan. Saat Ki Joko melangkah masuk, ia merasakan tekanan yang sangat berat di dadanya. Di sudut ruang, sebuah boneka jerami yang pernah digunakan dalam ritual tampak tergeletak. Hanya sebuah benda mati yang mengingatkan pada kisah kelam yang terjadi di sana. Ki Joko mulai mempersiapkan ritual pemulihan, berharap bisa menenangkan arwah-arwah yang terganggu dan mengembalikan kedamaian bagi desa yang sudah lama dilanda ketakutan ini. Tapi, meskipun ritual pemulihan dilakukan, Ki Joko merasa bahwa kutukan dari pesugihan Busumi belum sepenuhnya terhapus. Penduduk desa yang awalnya tidak percaya pada hal-hal gaib mulai merasakan keanehan. Mereka mendengar suara-suara aneh, melihat bayangan yang bergerak sendiri, dan merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Perasaan tidak nyaman itu semakin menjadi-jadi, dan beberapa orang mulai meninggalkan desa tersebut. Warung Busumi yang dulunya ramai dengan pelanggan kini tampak sepi, hanya diisi oleh angin yang berhembus kencang, membawa bau harum dari masa lalu yang seolah tidak bisa dihapuskan. Dito, yang kini tinggal jauh dari desa, mulai mendapatkan mimpi-mimpi aneh. Dalam tidurnya, ia seringkali melihat wajah-wajah ibu dan kakaknya, namun wajah mereka tampak terdistorsi, penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Dalam salah satu mimpinya, Dito melihat ibunya berdiri di depan warung, menangis tanpa suara, seolah meminta maaf. Begitu terbangun, Dito merasa cemas, namun ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia harus mencari cara untuk melupakan masa lalu yang penuh dengan kegelapan itu. Namun, kisah ini belum selesai. Ada sesuatu yang masih tersisa di dalam diri Dito, sebuah rasa tak lengkap dan kerinduan yang mendalam terhadap keluarga yang telah hilang. Dalam hatinya, ia bertekad untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik semua peristiwa mengerikan yang terjadi. Dan mungkin, dengan melakukan itu, ia dapat mengakhiri kutukan yang melanda desa dan membawa kedamaian bagi arwah-arwah yang belum mendapatkan keadilan. Dito, meskipun tinggal jauh di kota bersama Ibu Dewi, terus dihantui oleh kenangan dan mimpi buruk tentang keluarganya. Seiring berjalannya waktu, rasa cemas dan penasaran mulai membakar hatinya. Ia merasa bahwa untuk benar-benar melangkah maju, ia harus kembali ke desa asalnya, tempat di mana keluarganya dulu tinggal dan tempat peristiwa-peristiwa mengerikan itu terjadi. Ia merasa bahwa hanya dengan mengetahui kebenaran yang terkubur di desa itu, ia bisa mengakhiri rasa sakit yang tak kunjung hilang. Ibu Dewi, meskipun sangat khawatir, tidak bisa menahan tekad Dito. Ia tahu bahwa keputusan untuk kembali ke desa bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan, karena Dito sudah terlalu lama menyimpan rasa penasaran dan ingin mendapatkan penutupan bagi dirinya sendiri. Dengan berat hati, Ibu Dewi memberikan izin, namun ia mengingatkan Dito untuk berhati-hati dan menjaga dirinya. Sesampainya di desa, Dito disambut dengan suasana yang jauh berbeda dari yang ia ingat. Desa yang dulunya damai dan penuh kehidupan kini terasa sepi dan suram. Rumah-rumah penduduk tampak tertutup rapat, dan warung Busumi yang dulu ramai kini tampak kosong dan terlupakan. Semua orang tampaknya menjauh, seakan mereka tahu bahwa ada sesuatu yang salah, namun tak ada yang mau mengungkapkan dengan jelas apa itu. Dito mulai mencari-cari informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi di desa tersebut. Ia mendatangi rumah-rumah lama yang pernah menjadi tempat tinggal teman-teman dan tetangga keluarganya, tetapi sebagian besar orang menghindarinya atau memberikan jawaban samar-samar, seolah-olah mereka semua terikat oleh ketakutan yang sama. Namun, satu-satunya orang yang tidak takut untuk berbicara adalah Ki Joko, dukun yang dulu membantu Busumi. Ki Joko, meskipun telah melakukan ritual pemulihan, merasa bahwa kutukan itu belum sepenuhnya terhapus. Ia tahu bahwa ada kekuatan gelap yang masih menghantui desa dan mengikatnya dalam siklus penderitaan. Dalam percakapan yang berat dan penuh dengan keraguan, Ki Joko menceritakan kepada Dito bagaimana Busumi terperangkap dalam pesugihan yang pada akhirnya membawa kehancuran bagi keluarga mereka. Ia juga mengungkapkan bahwa
Meskipun Busumi mengorbankan Harjo untuk mendapatkan kekayaan, pengorbanan Rina dan bayinya merupakan langkah yang tidak hanya menciptakan kutukan bagi dirinya sendiri, tetapi juga mengikat keluarga mereka dalam lingkaran tak berkesudahan dari rasa bersalah dan kejahatan yang tak terampuni. Dito terkejut dan merasa hancur. Namun, semakin ia mendengarkan cerita Ki Joko, semakin ia merasa bahwa untuk memutuskan siklus ini, ia harus menghadapi masa lalunya dan menghadapinya dengan keberanian. Ki Joko memberitahunya bahwa meskipun ritual pemulihan yang ia lakukan sudah mengurangi energi negatif, masih ada satu hal yang harus dilakukan untuk mengakhiri kutukan ini selamanya. Dito harus melakukan tindakan yang belum pernah dilakukan oleh Busumi. Dia harus memberikan pengorbanan terakhir, tetapi kali ini bukan untuk kekayaan, melainkan untuk penebusan dosa. Malam itu, Dito kembali ke warung Busumi, yang kini tampak sepi dan gelap. Ia berdiri di depan tempat yang dulu penuh dengan kenangan. Di sanalah segala sesuatu dimulai dan di sanalah segala sesuatu berakhir. Dalam keheningan yang mencekam, ia mengingat semua yang telah terjadi, semua penderitaan yang ditimbulkan, dan semua kesalahan yang harus dihadapi. Dengan tekad yang bulat, Dito memutuskan untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Ki Joko membantunya menyiapkan ritual terakhir untuk membersihkan kutukan yang telah merusak hidup mereka. Ritual tersebut bukanlah ritual pesugihan, melainkan suatu bentuk penebusan dosa dan permohonan maaf kepada roh-roh yang telah tersakiti. Dengan hati yang penuh penyesalan, Dito melakukan segala yang diperlukan, berdoa agar segala kegelapan yang menghantui keluarganya dapat berakhir. Ia berharap dengan melakukan ini, arwah-arwah yang terganggu bisa mendapatkan kedamaian, dan desa itu akhirnya bisa kembali pulih. Ketika ritual selesai, suasana di sekitar warung Busumi terasa berubah. Seperti ada sesuatu yang terlepas dari tempat itu. Sebuah perasaan lega yang mendalam mengisi udara. Dito merasakan suatu kelegaan yang aneh, seolah ia telah mengakhiri siklus kejahatan yang begitu dalam dan membebaskan dirinya dari kutukan yang telah lama menghantuinya. Namun, meskipun ia berhasil mengakhiri kutukan yang mengikat desa, Dito tahu bahwa luka-luka itu tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Kenangan tentang ibu dan kakaknya, serta masa lalu yang kelam, akan selalu ada dalam dirinya. Tetapi sekarang ia merasa siap untuk melanjutkan hidup. Dito kembali ke kota bersama Ibu Dewi, membawa dengan dirinya bukan hanya pengetahuan tentang kekuatan gelap yang pernah menguasai keluarganya, tetapi juga pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya penebusan, pengampunan, dan keberanian untuk menghadapi kegelapan dalam hidup. Di desa, meskipun segala sesuatu mulai kembali normal, orang-orang tidak akan pernah melupakan tragedi yang pernah terjadi. Mereka belajar bahwa ada harga yang harus dibayar untuk kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah, dan bahwa kejahatan tidak pernah bisa menghapuskan penderitaan. Warung Busumi akhirnya dibiarkan kosong, menjadi kenangan yang kelam dari masa lalu yang tak akan terlupakan. Beberapa tahun berlalu sejak Dito kembali ke kota dan menjalani kehidupan yang lebih damai bersama Ibu Dewi. Meskipun rasa sakit yang ia alami belum sepenuhnya hilang, ia belajar untuk menerima masa lalu dan melangkah maju. Dito tumbuh menjadi seorang pemuda yang bijaksana, bertekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Namun, meskipun ia berusaha untuk melupakan segala yang terjadi, perasaan tentang keluarganya yang hilang, tentang ibu dan kakaknya yang menjadi korban dari pilihan buruk, terus menghantui pikirannya. Dito tahu bahwa pengorbanan yang dilakukan oleh Busumi dan keluarga mereka membawa kehancuran, tetapi dalam hatinya, ia juga menyadari bahwa kejahatan yang terjadi bukan hanya hasil dari kesalahan satu orang, melainkan hasil dari ketidakberdayaan, kesalahan sistematis, dan keputusasaan. Pada suatu hari, Dito menerima sebuah surat tak terduga dari seorang penduduk desa yang sudah lama tidak ia temui. Surat itu berisi berita yang mengejutkan. Warung Busumi, yang kini kosong dan terlupakan, telah diubah menjadi tempat peringatan. Penduduk desa, yang kini telah sadar akan kekuatan gelap yang pernah menguasai mereka, membangun sebuah monumen kecil di tempat itu untuk mengenang tragedi yang pernah terjadi. Mereka mengakui kesalahan masa lalu dan berjanji untuk menjaga desa tetap hidup dengan kebaikan dan kedamaian. Meskipun Dito merasa lega mengetahui bahwa desa itu akhirnya berdamai dengan masa lalunya, ia tahu bahwa perjalanan menuju kedamaian sejati tidak pernah mudah. Bagi Dito,
Kedamaian sejati bukan hanya tentang melupakan atau mengabaikan yang telah terjadi, melainkan tentang menerima kenyataan dan memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Seiring berjalannya waktu, Dito memilih untuk kembali ke desa. Kali ini bukan untuk mencari penutupan atau mengungkap kebenaran yang sudah diketahui, tetapi untuk membantu desa tersebut bangkit. Ia menggunakan pelajaran yang ia ambil dari tragedi keluarganya untuk mendidik generasi muda desa tentang pentingnya nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan keberanian dalam menghadapi kegelapan. Dito menjadi pemimpin bagi desa yang kini mulai pulih dari luka-luka masa lalu. Namun, meskipun Dito merasa bahwa ia telah mengubah nasibnya dan desa yang dulunya dilanda kutukan, ia tidak pernah bisa melupakan kenangan tentang ibu dan kakaknya. Mereka akan selalu menjadi bagian dari dirinya, tetapi kini ia bisa mengenang mereka dengan cara yang lebih damai, seiring berjalannya waktu. Sebagai pemuda yang kini lebih bijaksana, Dito tahu bahwa kehidupan adalah perjalanan yang tak terhindarkan melalui berbagai cobaan dan kegelapan, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita memilih untuk bangkit dan melanjutkan perjalanan. Cerita tentang Bu Sumi, Rina, Harjo, dan Dito akhirnya menjadi pelajaran yang dipetik oleh penduduk desa dan oleh Dito sendiri. Meskipun kejahatan dan penderitaan pernah mencoreng kehidupan mereka, akhirnya mereka belajar bahwa kebaikan, kejujuran, dan usaha untuk memperbaiki diri adalah jalan menuju kedamaian yang sejati. Dan meskipun masa lalu tak bisa diubah, masa depan tetap bisa dibentuk, asalkan ada keberanian untuk menghadapi kebenaran dan memilih jalan yang benar. Dengan berjalannya waktu, desa yang dulunya penuh dengan kesuraman kini menjadi tempat yang penuh dengan harapan. Orang-orang datang dan pergi, namun mereka selalu ingat bahwa setiap pilihan yang dibuat memiliki dampak yang besar, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dito, dengan segala yang telah ia alami, terus berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan meskipun bayangan masa lalu selalu ada, ia tahu bahwa ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya, serta dalam desa yang kini hidup dengan semangat baru. Dan dengan demikian, kisah tentang Bu Sumi, keluarga yang terluka, serta desa yang pernah terkutuk, akhirnya sampai pada akhirnya. Sebuah perjalanan yang mengajarkan tentang dosa, pengorbanan, dan penebusan, dan bagaimana segala sesuatu yang gelap bisa menemukan cahaya dalam perjalanan yang panjang dan penuh liku. Dalam kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan, Islam mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan menjaga hati. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Dalam menghadapi setiap tantangan hidup, termasuk penderitaan dan kekecewaan, kita diingatkan untuk selalu bergantung kepada Allah, memohon petunjuk-Nya, dan mempercayakan segala urusan kepadanya. Kebaikan, meskipun kadang tersembunyi dalam kesulitan, akan selalu hadir bagi hambanya yang sabar dan tawakal. Kita harus menjaga hubungan dengan Allah, menghindari jalan-jalan yang membawa kepada keburukan, dan memperbaiki diri untuk selalu berada di jalan yang diridhainya. Selain itu, Islam mengajarkan pentingnya tobat dan penebusan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang bertaubat dari dosa, maka dia seperti orang yang tidak memiliki dosa." Hadis riwayat Ibn Majah. Ketika kita terjatuh dalam kesalahan, kita diberi kesempatan untuk memperbaikinya dengan tobat yang tulus, memohon ampunan kepada Allah, dan berusaha memperbaiki diri. Setiap perbuatan buruk yang dilakukan, tidak ada yang sia-sia di sisi Allah jika kita benar-benar menyesali dan berusaha kembali ke jalannya. Dalam kisah kehidupan yang penuh dengan kegelapan dan dosa, kita harus belajar untuk selalu kembali kepadanya dengan hati yang ikhlas, karena hanya dengan rahmat dan ampunannya kita dapat menemukan kedamaian yang sejati. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.